Hari ini kami dari Toho ingin mengedukasi produk yang sangat baik dari Toho yang telah banyak dirasakan oleh seluruh Indonesia, yaitu mata-bor HSS Cobalt. Toho selalu memberikan solusi bagi kita semua, dan ini HSS Cobalt itu dia sangat baik karena pertama-tama dari sudut daripada mata-bornya itu sangat mendekat ya, yaitu 135 derajat. Ya, kenapa demikian? Karena kita sama-sama tahu mata-bor yang paling penting adalah matanya. Kalau matanya itu dari tengah sampai ke sampingnya itu dia bisa saling support lebih cepat, maka dia akan mengakibatkan central drill. Dari sini ada juga bisa kelihatan ada 4 sudut ya. Kalau kita deketin ada 4 sudut, 1, 2, dari sini 3, dan satu lagi 4 ya. Kita hanya menyesuaikan keinginan daripada pasar, tapi produknya sama-sama HSS Cobalt dan ada hitam, ada putih ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita buka ya, di sini ada hitam dan kita juga ada versi yang putih karena awal waktu kita mengenalkan kepada Indonesia, kita memperkenalkannya dalam versi putih. Jadi orang kenal kita awalnya dengan versi putih dan kita tetap menjaga identitas kita yang awal ya. Oke. Nah, saya ngebor ya pakai mata-bor hitam. Yuk, kita lihat di sini. Barang yang akan kita bor adalah nggak tanggung-tanggung ya, 304 ya, dan ini sangat tebal. Ada 10 mili nih. Ya, sangat tebal ya. Stainless steel ya. Dan ini nih jagoan kita yang pada ditakuti kalau orang pada khawatir ya. Ini per tronton ya. Ya, kita biasa per kontainer. Ini sengaja saya siapin yang ada kepalanya biar kita melihat betapa susahnya. Sebelum kita melakukannya, saya juga ingin menghimbau ada 2 hal ya. Pertama-tama waktu kita mengebor media yang sangat-sangat heavy duty, yang berat, yang padat, dianjurkan Anda memakai lubrikan supaya dia bisa tahan lama, mengurangi panas. Yang kedua ya, pastikan speednya disesuaikan, yaitu RPM-nya disesuaikan. Kenapa? Kalau dia pakai RPM yang sangat cepat, dia akan menghanguskan ya, karena yang dibor itu sangat padat sehingga dia untuk mendapatkan sudut untuk dia mencakarnya, dia nggak sampai duluan. Seakan-akan kita melakukan begini. Dengan RPM yang lebih rendah, dia akan mampu ada waktu untuk mencakar dalam dan baru dicabik. Ya, jadi izinkan kalau kita lagi mengebor sesuatu yang sangat-sangat susah, yang padat, pastikan kita pertama memakai lubrikan. Yang kedua, RPM-nya dikurangi. Beda dengan besi. Misalnya, bahan-bahan seperti ini besi, ini boleh pakai RPM yang lebih kencang. Ya, tetapi bahan yang sepadat stainless steel, dia kalau makin panas dia makin keras. Ya, pastikan Anda memakai speed yang lebih rendah. Kita kasih penjelasan ya bahwa mata-bor kita sudah central drill. Ya, kita gimana tahu? Saya pakai tenaganya, lihat ini saya cuma begini, saya tidak mendorong ya. Dan dia cukup begini aja sudah menitik ya. Ya, gimana taunya? Nah, saya angkat, bisa kelihatan titiknya. Jadi kita nggak usah memakai yang biasa untuk bagian titik ya. Jadi ini udah menitik, saya tinggal teruskan ya. Ya, oke. Dan harus ada tekanan yang cukup ya. Baik ya, kita lihat ya tadi dari mata ada dia punya sisanya panjang-panjang ya. Ini per tronton baja ya. Ya, kita lihat berapa kokohnya, ini tebal sekali ya. Mari kita sama-sama coba dulu ya. Di sini kita memakai cordless Toho ya, di sini ya. Dan kita memberikan baterai 2 ampere ya, 2 biji beserta dengan charger ya. Nah, kita cobanya produk ini sama-sama ya. Lalu kalau mengencangkan gampang ya. Ya, kita coba lihat goncangannya
Ya, sudah terkunci ya. Ya, cari sudutnya, ini kan ada arahnya. Kalau membuka juga gampang ya. Tuh. Nah, kita buka. Kalau kencengin sudut yang berbeda, saya masukin dalam. Ya, sudah kencang ya. Dan tidak perlu terlalu kencang karena waktu kita masuk ke dalam, waktu kita pengebor, ya, maka dia akan lebih kencang lagi. Oke. Sebelum itu saya ingin menjelaskan juga ya, pengeboran terjadi dengan baik jika ada putaran yang pas, yaitu round per menit, ya, dan juga jika tekanannya cukup sesuai dengan medan yang harus dicoba ya. Lalu kita akan sama-sama mencoba di sini. Pakailah lubrikan. Kenapa? Lubrikan itu akan menyesuaikan juga supaya dia tidak cepat terlalu panas, ya, atau supaya dia mempunyai cukup waktu untuk mengebor secara balance, panasnya cukup, tidak terlalu panas, tapi juga untuk melancarkan supaya tidak terlalu serat, ya. Oke, kita coba ya. Ya, ini kelihatan ya hasilnya. Di sini bisa kelihatan. Ya, ini sangat rapi ya. Pengeboran yang baik itu pertama-tama harus memakai alat yang cukup untuk medan yang sesuai. Artinya kalau medan ini begitu berat, kita harus mempunyai torsi yang cukup. Oke, setelah Anda melihat tadi, ya, pertama-tama bisa lihat ulirannya keluar. Cuma saya ingin menjelaskan, selain memakai RPM yang sesuai, pastikan Anda juga menekan. Tekanan yang cukup diperlukan dengan RPM yang sesuai. Kenapa kita bilang demikian? Bayangkan jika Anda lagi menyerut pensil, ya, serutannya sangat baik dan tajam, tapi Anda memutar tanpa Anda memberikan tekanan yang cukup. Disitulah serutan tersebut tidak terjadi. Demikian juga mata bor. Jika Anda mengebor sesuatu yang keras, yang padat, tapi sudah menyesuaikan RPM dengan RPM rendah, tetapi Anda tidak memberikan tekanan yang cukup, maka yang sering terjadi adalah Anda akan melihat bahwa mata bornya akan tidak kuat karena dia hanya mutar di tempat tanpa diberikan tekanan sehingga dia mulai mencabiknya. Ya, Anda perlu mengerti itu ya. Semoga Toho selalu memberikan solusi bagi para pekerja di Indonesia, dan kami adalah solusi bagi Anda yang terbaik. Toho untuk Indonesia. Salam buat Indonesia. Terima kasih sudah bersama-sama kami mempelajari produk kami.